Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita berdiri dan kita masuk di dalam ibadah. Kiranya kasih, damai, sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita semua di dalam ibadah ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan yang kudus. Kalau pada pagi ini ya Tuhan, Engkau berkenan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, jemaat Kanaan, untuk datang, untuk menghadap, untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah online pada pagi ini. Ya Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami ini dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan pujian Zaman Sekarang Berjagalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebenarnya telah dijadwalkan kita beribadah secara tatap muka di gereja. Akan tetapi dengan meningkatnya penularan COVID-19 akhir-akhir ini, maka saya selaku gembala jemaat, setelah menerima masukan dan pertimbangan dari beberapa anggota majelis jemaat, akhirnya kita menempuh kebijaksanaan dan kita beribadah secara online di minggu pertama pada pagi ini. Saudara-saudara, sampai saat ini seperti kita ketahui, penularan COVID-19 di negara kita telah menembus angka lebih dari 1 juta orang, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Jumlah penularannya cukup besar dari waktu ke waktu. Kita turut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana program vaksinasi telah berjalan yang diawali oleh Bapak Presiden Jokowi beserta beberapa orang menteri, termasuk 1 orang dari kalangan selebriti yang telah berlangsung di Istana Presiden di Jakarta. Kita berharap dan berdoa agar kiranya program ini berjalan dengan lancar, sehingga akhirnya seluruh lapisan masyarakat bersedia dan memberikan diri untuk divaksin, sehingga herd immunity
dapat segera terrealisasi dan bangsa kita dapat pulih kembali. Beberapa hari lalu kita menyaksikan di media massa baru datang lagi 10 juta vaksin Sinovac dari China. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita wajib turut berpartisipasi agar kiranya program vaksinasi ini berjalan dengan sukses. Selain semuanya itu, kita berdoa kepada Tuhan agar kiranya badai COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ini dapat segera berakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dari Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, nats renungan kita diambil dari ayat 24 yang mengatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara-saudaraku, di mana di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, bermuncullah spekulasi tentang bilangan angka 666 sebagai tanda akan munculnya Sang Antikristus sebelum kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan yang pertama kalinya orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, yang berspekulasi mengkaitkan segala peristiwa atau kejadian yang fenomenal dengan angka 666. Mungkin sekitar 20 tahun lalu,
Di Amerika orang mengkaitkan logo atau merek suatu produk tertentu dengan angka 666. Antara lain produk sabun merek Kamai pada waktu itu. Juga termasuk di Indonesia. Orang Kristen pada waktu itu cukup heboh juga. Selang beberapa waktu kemudian, isu tersebut hilang begitu saja. Karena ternyata tidak benar. Kemudian orang Kristen dihebohkan lagi dengan penemuan barcode, di mana barang-barang yang dijual di supermarket semua diberi label barcode. Bila kita belanja barang di supermarket dan membayarnya di kasir, si kasir menempelkan barcode barang berandang belanjaan tersebut, lalu muncul harga barang tersebut di monitor dan kemudian kita membayarnya. Kemudian muncul kartu kredit sebagai alat bayar di samping uang tunai. Spekulasi lagi bahwa alat bayar kartu kredit ini sebagai tanda akan munculnya si antikristus. Lalu muncul lagi alat bayar elektronik atau e-money seperti kita kenal OVO, GoPay, Dana, dan kalau kita masuk tol itu ada kartu e-tol yang membuat orang semakin lebih mudah dalam bertransaksi. Nggak perlu bawa dompet kalau mau belanja. Nggak perlu khawatir kalau lupa bawa kartu kredit atau kartu debit. Cukup bawa smartphone yang memang selalu tidak pernah ditinggal kalau kita keluar rumah, bukan? Lalu akhir-akhir ini muncul lagi spekulasi tentang vaksin COVID-19. Ada yang mengatakan bahwa di dalam vaksin tersebut ada chipnya, sehingga nantinya semua orang di seluruh dunia yang divaksin diberi tanda 666. PGI dalam suratnya membantah hoax yang mengatakan bahwa PGI menolak orang Kristen untuk divaksinasi. Dan PGI justru mendukung program pemerintah tentang vaksinasi ini. Ada lagi nih, saya melihat di medsos ada seorang hamba Tuhan, tanda petik hamba Tuhannya, yang mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang bahwa setiap warga negara Amerika Serikat wajib disuntik dengan chip yang berisi data pribadinya untuk memudahkan melakukan segala kegiatan sehari-hari. Ada yang menghubung-hubungkan dengan yang bernama Bill Gates, itu penemu Microsoft yang membuat microchip ini. Sebetulnya saudara, kalau kita mengikuti perkembangan teknologi, itu yang namanya chip sudah ketinggalan zaman. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen jangan mudah dipengaruhi. Sebentar-sebentar kalau ada peristiwa fenomenal, kita hubungkan dengan chip yang ditanam di dahi kita atau di tangan kita sebagai lambang 666 dan akan munculnya si antikristus. Saudara-saudaraku, mari kita mencoba memahami apa kata Alkitab tentang antikristus itu. Mengapa orang Kristen merasa khawatir akan munculnya sang antikristus yang bilangan angkanya 666? Kata antikristus
muncul dalam tulisan Rasul Yohanes. Sedangkan Paulus menyebutnya dengan istilah si pendurhaka. Yang terjemahan lama, yang di dalam terjemahan lama Alkitab, si pendurhaka dikatakan si Dajjal. Mari kita membaca beberapa ayat dari surat Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah suatu waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kata antikristus itu berasal dari bahasa Yunani, anti-Kristos, yang artinya adalah anti. Anti berarti melawan, menentang, beroposisi. Dan kata Kristus yang diurapi sebagai Mesias, atau di dalam bahasa kita Masih, Al-Masih. Lalu kita membaca di dalam nas kita Matius 24 ayat 24. Dikatakan di sana, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan musisat-musisat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristus palsu adalah seseorang yang berpura-pura menjadi Kristus atau menyatakan dirinya sebagai Kristus. Antikristus adalah seseorang yang berlawanan, membentuk oposisi, menentang Kristus, bahkan menyatakan bahwa tidak ada Kristus. Istilah antikristus hanya terdapat dalam surat-surat Yohanes. Tapi di balik istilah ini, pemikiran yang di belakangnya dalam dan luas sekali. Lalu dalam 1 Yohanes ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Lalu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi dalam suratnya Rasul Yohanes pada waktu itu di abad yang pertama mengatakan bahwa Kristus sudah ada di dalam dunia pada waktu itu. Lalu 2 Yohanes ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kata anti menandakan perlawanan, bukan melulu tuntutan palsu. Antikristus menentang Kristus, bukan menuntut dirinya, bahkan menuntut dirinya adalah Kristus. Sebab jika demikian, saudara-saudara, maka kita dapat masukkan
di bawah judul Antikristus beberapa bagian Perjanjian Lama, seperti dalam kitab Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-7 dan ayat-ayat yang berikutnya, Daniel 7 ayat 21. Dilanjutkan lagi bagian-bagian 2 Tesalonika dan kitab Wahyu yang semuanya mengenai perlawanan habis-habisan dari semua kekuatan jahat yang akan dihadapi pada hari-hari terakhir. Daniel 7 ayat 25 mengatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Artinya apa? 1 tambah 2 tambah setengah, artinya 3,5 masa. Banyak penafsir mengatakan bahwa istilah masa di sini adalah sama dengan tahun, yaitu selama 3,5 tahun. Saudara-saudaraku, pengertian ini menurut Yohanes sudah dikenal. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi artinya bagi umat Israel sudah tahu ayat di dalam kitab Daniel bahwa seorang antikristus sudah datang. Jadi menurut Yohanes ini bukan berita baru. Kamu sudah kenal. Meskipun ia tidak membantah bahwa pada akhir zaman akan muncul suatu makhluk jahat yang dinamakan Antikristus. Namun Yohanes berkeras bahwa ada ciri khas Antikristus dan bahwa itu memang sudah ada. Dalam hal ini Yohanes berbicara mengenai banyak Antikristus yang telah bangkit. Ia menjelaskan arti istilah Antikristus dengan mengatakan dia adalah Antikristus yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Dan hal itu menjadi lebih jelas dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 yang kita baca tadi dan 2 Yohanes ayat 7. Di mana penyangkalan yang dimaksud dipertajam menjadi menyangka bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi saudara, siapakah Rasul Yohanes itu? Rasul Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menulis Injil Yohanes, lalu surat Yohanes yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan juga ia menulis kitab Wahyu. Pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos, ia mendapat penglihatan yang dari Tuhan. Sedangkan Rasul Paulus memakai istilah yang lain. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu adalah hari yang terakhir, di mana Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Sebab sebelum hari terakhir itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Paulus sendiri
tidak menggunakan istilah antikristus, tetapi menulis kepada jemaat di Tesalonika. Dan ayat-ayat berikutnya mengenai manusia durhaka. Itu menurut Paulus, yaitu manusia dosa yang jelas menunjuk kepada makhluk yang sama yang dikatakan antikristus oleh Rasul Yohanes. Ciri khas makhluk itu adalah dia melawan dan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia bukan iblis, tapi kedatangannya adalah upaya dari iblis. Masih ada kesulitan dalam ayat-ayat ini yang belum jelas. Khususnya soal siapakah manusia durhaka itu masih diperdebatkan sampai hari ini. Tetapi untuk tujuan kita, ajarannya cukup jelas. Paulus memikirkan usaha iblis yang paling dahsyat, bukan pada masa lampau, tetapi pada waktu yang akan datang. Ia memikirkan bukan dunia yang lambat laut berkembang menjadi sempurna, tapi dunia yang dalam mana kejahatan terus meningkat hingga akhir zaman. Ia juga mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa pada hari-hari yang terakhir kejahatan akan semakin merajalela. Saya kira kita merasakan itu sekarang, ya, di mana kejahatan itu semakin meluas, semakin merajalela di dalam dunia itu, di dalam dunia ini. Lalu nanti kejahatan akan melancarkan perlawanannya yang paling dahsyat terhadap kebaikan, kebajikan. Penentangan ini akan dipimpin oleh suatu makhluk aneh yang kekuatannya, kuasanya berasal dari si iblis, yang merupakan alat iblis dalam puncak penentangannya terhadap Allah. Paulus yakin bahwa apa yang akan terjadi, Kristus akan membunuh si pendurhaka itu dengan nafas mulutnya. Penentangan iblis yang dahsyat dan berakhir akan dibasmi sampai tuntas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sekurang-kurangnya arti dari beberapa gambaran dalam kitab Wahyu. Hampir semua pakar teologi yang menalar kitab Wahyu ini berpendapat bahwa beberapa dari penglihatan dalam Wahyu menunjuk kepada perjuangan akhir dari si iblis, dari kekuatan-kekuatan jahat yang menentang Kristus. Jadi saudara, tema dari renungan kita pada pagi ini yaitu waspada terhadap Mesias dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan masa kini. Saudara, sekarang kita bertanya, siapakah sebenarnya si antikristus itu? Sepanjang zaman, berbagai macam ragam penafsiran dan tuduhan yang ditujukan kepada seseorang bahwa yang bersangkutan adalah antikristus. Terkadang dengan menghitung angka 666 dari namanya. Dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, yang dimaksud antikris, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bukan iblis. Dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudara, ada
orang Yahudi itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Ibrani ini aksara Ibrani itu terdiri dari 24 huruf atau abjad. Dan bangsa Yahudi atau Yudaisme itu, setiap huruf di dalam aksaranya itu dinilai dengan angka. Itu yang disebut gematria. Jadi saudara, hitungan 66 ini adalah nilai gematria dari Ibrani. Jadi aksara Ibrani itu yang terdiri dari 24 huruf, dimulai dengan alef, bet, gemel, delet, dan seterusnya. Jadi rangkaian kata yang menggunakan aksara Ibrani, kata Roma, ya, kata Roma itu jumlahnya secara angka 666. Kemudian saudara, Kaisar Agustus juga dihitung huruf demi huruf, jumlahnya 666. Kaisar Julianus Caesar juga dihitung angkanya 666. Lalu saudara, seperti yang saya katakan bahwa Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu, dan di dalam kitab Wahyu itu kita akan membaca, kita akan menjumpai angka-angka atau kode-kode dalam bentuk angka atau dalam bentuk istilah. Pada waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero. Jadi saudara, Antikristus sudah ada pada zaman Yohanes. Jadi angka 66 di dalam surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, itulah simbol atau angka dari Kaisar Nero. Yang jumlahnya, dari kata Nero, jumlahnya itu 666. Dan Kaisar Nero itu adalah seorang kaisar yang sangat kejam pada waktu itu. Dia banyak memenjarakan orang Kristen. Orang Kristen difitnah yang membakar kota Roma. Kemudian dengan semena-mena orang Kristen ditangkap, dipenjarakan, dianiaya, dikasih makan binatang buas. Saudara, itu Kolosium yang merupakan salah satu keajaiban dunia, itu adalah bukti sejarah di mana orang Kristen dikasih makan binatang buas. Orang Kristen difitnah, ditangkap, lalu digantung di atas kayu salib, seluruh tubuhnya diolesi dengan semacam aspal, dan kemudian dibakar. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang menentang Kristus, yang melawan Kristus, yang tidak percaya dan tidak mengakui Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan bahwa Antikristus akan muncul pada akhir zaman, dan pada saat Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya,
dan sang antikristus itu akan dimusnahkan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, Paulus menulis, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dalam ayat yang keempat, di pasal yang sama, Paulus mengatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa saat-saat ini adalah akhir zaman. Saudara, kita menyadari bahwa satu ketika nanti sang antikristus itu akan muncul. Dan pada waktu dia muncul, saudara, selama 3,5 tahun lamanya, dia akan menganiaya orang-orang Kristen, sehingga tidak satu pun makhluk yang bisa hidup pada masa sengsara itu. Dan itu, saudara, yang secara sadar tidak sadar membuat orang percaya menjadi khawatir dan takut. Tetapi sebetulnya kita tidak perlu khawatir dan takut akan munculnya sang antikristus itu. Kenapa? Karena sebelum sengsara besar 3,5 tahun itu, berdasarkan firman Tuhan dan ajaran gereja kita GGP yang menganut pre-tribulation, sebelum antikristus menyatakan dirinya dan menganiaya orang-orang percaya, terlebih dahulu Tuhan datang untuk mengangkat anak-anaknya yang tetap setia dan mempertahankan imannya, yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Jadi kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti berspekulasi, menebak-nebak apakah antikristus itu sudah datang atau masih akan datang? Saya katakan tadi, dia pernah datang pada zaman Rasul Yohanes, dan dia akan datang kembali menjelang kedatangan Kristus. Kita tidak perlu khawatir, saudara, karena Kristus sebagai pengantin laki-laki akan menjemput kita sebagai pengantin perempuannya. Jadi, saudara, yang perlu kita pikirkan sekarang adalah, yang perlu kita waspadai adalah sesuai dengan nats Matius 24 ayat 24, bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan bermunculan Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Siapa itu orang-orang pilihan Allah? Itu termasuk saudara dan saya. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara, kitab Wahyu adalah bagian dari berita sukacita bagi kita sebagai orang-orang percaya yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk menjemput kita semua. Oleh karena itu, saudara, yang pertama-tama kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Oleh karena sebelum antikristus itu berkuasa,
dan menganiaya orang-orang percaya. Terlebih dahulu Tuhan mengangkat anak-anaknya yang sudah rindu untuk menantikan kedatangannya. Yang kedua, kita percaya bahwa saat ini, yaitu yang kita katakan sebagai akhir zaman, di mana dosa semakin bertambah. Itu diingatkan, kita diingatkan oleh firman Tuhan pagi ini, agar kita harus waspada terhadap munculnya Mesias dan nabi palsu yang akan menyesatkan kita. Kita juga perlu waspada, saudara. Jangan setiap medsos atau YouTube kemudian lalu kita percaya begitu saja. Kita harus dengan hikmat dan bijaksana kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu yang ketiga, kita harus selalu waspada dan siap sedia, oleh karena kita tidak tahu kapan hari atau tanggal atau jam Tuhan kita Yesus Kristus akan datang kembali. Bisa saja, saudara, Yesus datang secara mendadak pada hari ini, jam sekarang ini, atau bisa juga kedatangannya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Yang paling penting untuk kita sadari adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah berulang kali mengatakan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, dengan segala kemuliaannya dan kebesarannya, sehingga setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Waspadalah, jangan sampai kita tertinggal di dunia ini pada waktu Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saya mengajak kita sekalian menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Aku datang dan bersujud." Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang terlekat di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya berharap saudara-saudara di rumah telah menyiapkan roti dan air anggur untuk sakramen perjamuan kudus ini. Sudah siap? Mari pertama-tama saya mengajak kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menjemput jemaatnya, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalian, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Saudaraku, kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat akan perkataan firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku. Mari dengan iman kita makan bersama. Mari sambil mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari dengan iman kita minum. Mari saudara, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan. Masukkan ke dalam amplop yang telah disediakan, dan nanti saudara sekalian dapat mengirimnya melalui transfer ke rekening perbendaharaan gereja. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa menutup ibadah kita pada pagi ini, sekaligus kita menerima berkat yang dari Tuhan. Segala puji, syukur, terima kasih ya Tuhan,
di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan di sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikannya di dalam pikiran dan hati kami sekalian. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengantin-pengantin perempuan Kristus, selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, ya Tuhan datanglah. Ibadah kita telah selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.